Menurut saya organisasi itu penting sih. Jadi selain pendidikan atau kuliah itu penting, organisasi pun juga penting. Karena apa? Karena di dalam organisasi pun kita juga akan belajar gitu. Jadi yang namanya belajar itu tidak melulu soal duduk di kelas, terus kita mendengarkan, kita menulis gitu. Tapi di luar kelas pun kita juga akan belajar. Nah, salah satunya di organisasi. Kalau organisasi itu kan merupakan wadah ya, wadah di mana kita banyak orang berkumpul di situ. Nah, otomatis kita dari beberapa karakter, beberapa orang yang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda disatukan gitu. Jadi dari organisasi itu kita akan belajar terkait dengan bagaimana manajemen, bagaimana kita memahami satu sama lain, bagaimana cara berpikir kritis kita, bagaimana negosiasi, selain itu juga dapat relasi gitu. Jadi penting banget untuk ikut organisasi. Hai guys, perkenalkan nama saya Aminatun Muzaroah. Saya selaku host di podcast Miftahul Ulum TV, mendengar, belajar, berkolaborasi. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Kakak ini sering aktif di organisasi. Ini dia Kak, dia Ayuniatun Nisa. Oke, halo semuanya. Sebelumnya sudah di-spill sedikit nih siapa saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Oke, nama saya Ayuniatun Nisa. Saya alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Biasanya dikenal atau disapa dengan Kak Diah gitu. Kak, gimana kabarnya? Oke, untuk kabar hari ini alhamdulillah ya, sehat. Jauh-jauh dari Purwodadi nih sampai Demak ya. Effort ya Kak? Iya, effort banget nih. Kakak ini dulunya kuliah di mana? Dulu kuliahnya kebetulan di Universitas Negeri Surabaya ya, mengambil jurusan di pendidikan luar sekolah gitu. Kenapa nggak memilih kuliah di Jawa Tengah? Kenapa harus di Surabaya? Apa ya? Mungkin rezekinya di sana ya. Kalau keinginan sih memang keinginannya kuliah di luar dari daerah sini ya. Dan kebetulan setelah ada terkait dengan pendaftaran, saya mendaftar di Universitas Negeri Surabaya itu jalur SNMPTN. Wow, jadi jalur keren. undangan ya. Gitu. Jurusannya apa nih Kak? Kalau jurusan dulu ambilnya di pendidikan luar sekolah ya. Beda dengan pendidikan luar biasa ya. Jadi kalau pendidikan luar biasa itu kan khusus untuk pendidikan adik-adik yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Kalau pendidikan luar sekolah itu lebih ke pendidikan masyarakat gitu. Berarti minatnya tuh jadi lebih ke guru ya Kak? Gimana ya? Kalau minat itu ada ya, minat ke guru. Cuman untuk pendidikan luar sekolah ini lebih difokuskan kepada masyarakat. Jadi tidak selalu di bangku formal, di bangku non formal pun bisa gitu. Kayak gimana contohnya Kak? Kalau di bangku formal itu biasanya di kursus, itu masuknya di pendidikan luar sekolah. Terus ada APKBM atau untuk sekolah paket gitu, kejar paket, itu juga di pendidikan luar sekolah. Ada di PAUD, tapi untuk pendidikan luar sekolah ini di pengelolaannya, bukan di sumber belajarnya gitu. Jadi lebih difokuskan pada pengelola, bukan guru. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak pendidikan luar sekolah yang masuk di ranah pendidikan atau sebagai pengajar gitu. Lebih fleksibel aja sih kalau pendidikan luar sekolah itu. Seru berarti ya Kak? Seru banget. Menurut Kak Diah nih, apakah menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu penting?
Kalau dikatakan penting, itu penting banget ya. Karena apa? Karena dengan pendidikan itu kita bisa merubah nasib kita, merubah negara ini ya. Jadi dengan pendidikan kita akan belajar, kita akan menambah pengalaman, bagaimana kita bisa berpikir lebih kritis, bagaimana kita bisa mengikuti perubahan zaman itu didapatkan dari pendidikan gitu. Jadi penting banget pendidikan itu. Menurut kakak ini gimana sih, kan kayak ada orang bilang kayak apa sih, sekolah tinggi-tinggi ntar ujung-ujungnya juga masak di dapur gitu, kayak gitu. Pendapat kakak gimana? Gak apa-apa ya kalau orang berbicara seperti itu, berarti kan mereka belum tahu bagaimana rasanya ya mengenyam pendidikan tinggi, bagaimana rasanya mendapatkan pengalaman di pendidikan tinggi. Nggak masalah, kodratnya wanita kan memang seperti itu ya, melahirkan, nanti juga akan berumah tangga seperti itu. Tapi kan tidak, kita kembali lagi ya, nanti kalau kita punya anak, siapa lagi yang akan merawat, siapa lagi yang akan mengajari, pastikan kembali lagi ke kita. Nah, kita kalau semisal memiliki pendidikan tinggi nih, otomatis pendidikan yang kita berikan sama anak kita itu berbeda dengan mereka yang berbicara seperti itu gitu. Kan banyak orang berpendapat nih, kegiatan non-akademik itu tidak berpengaruh pada kesuksesan. Bagaimana pendapat kakak tentang itu? Apa ya? Kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, bukan orang lain ya. Menurut saya organisasi itu penting sih. Jadi selain pendidikan atau kuliah itu penting, organisasi pun juga penting. Karena apa? Karena di dalam organisasi pun kita juga akan belajar gitu. Jadi yang namanya belajar itu tidak melulu soal duduk di kelas, terus kita mendengarkan, kita menulis gitu. Tapi di luar kelas pun kita juga akan belajar. Nah, salah satunya di organisasi. Kalau organisasi itu kan merupakan wadah ya, wadah di mana kita banyak orang berkumpul di situ. Nah, otomatis kita dari beberapa karakter, beberapa orang yang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda disatukan gitu. Jadi dari organisasi itu kita akan belajar terkait dengan bagaimana manajemen, bagaimana kita memahami satu sama lain, bagaimana cara berpikir kritis kita, bagaimana negosiasi, selain itu juga dapat relasi gitu. Jadi penting banget untuk ikut organisasi. Berarti penting ya kak? Penting banget dong. Mana nih yang lebih penting antara organisasi dan akademik? Mana yang lebih penting? Kalau yang lebih penting yang mana, itu keduanya penting ya menurut saya. Karena apa? Karena yang pertama saya kuliah itu kan niatnya mencari ilmu, bukan untuk berorganisasi ya. Nah, kebetulan bonusnya ikut organisasi gitu. Jadi kalau dikatakan penting yang mana, keduanya memang penting. Karena yang pertama kita kuliah itu akan belajar terkait dengan teori-teori yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru dosen. Nah, kalau yang di organisasi itu bagaimana cara kita mengimplementasikan apa yang telah kita dapatkan di kelas atau di bangku perkuliahan gitu. Berarti kakak itu dulunya minat banget ya sama organisasi? Kebetulan minat banget sih dari MTS ya, mungkin dari MTS, MA, terus kebetulan kuliah aktif di organisasi. Organisasi apa aja tuh kak? Nah, untuk kebetulan di kuliah aja ya, nggak usah sampai yang MTS ya, nanti terlalu panjang kita ngobrolnya. Oke, kalau di kuliah, selama kuliah itu aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan dan di Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia. Jadi di organisasi internal dan eksternal kebetulan aktif gitu. Itu di organisasi ngapain aja kak? Kalau yang di internal kebetulan itu saya ada 2 periode. Yang pertama, periode pertama diamanahi sebagai anggota ya, karena kan awal-awal masih masuk kuliah tuh masih jadi anggota di Departemen Pendidikan dan Sosial.
Nah, kebetulan untuk di tahun yang kedua, alhamdulillah itu diamanahi sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan gitu. Di antara dua organisasi tersebut ada nggak sih Kak perbedaan? Kalau perbedaan pasti ada ya. Jadi kalau di himpunan mahasiswa jurusan itu lingkupnya hanya di satu kampus gitu. Jadi organisasi internal kampus atau yang mewakili suara mahasiswa jurusan. Jadi cuman ya itu aja anggotanya ya. Jadi kalau yang pendidikan yang Ikatan Pendidikan Luar Sekolah Indonesia itu lebih luas karena kan yang namanya ikatan itu kan persekumpulan ya. Jadi ada beberapa kampus yang ada jurusan pendidikan luar sekolahnya berkumpul jadi satu gitu. Nah, kebetulan untuk yang di Ikatan Mahasiswa Pendidikan Jurusan Luar Sekolah Indonesia itu saya di posisi sebagai Departemen Kaderisasi. Oh itu Kak. Kalau departemen kaderisasi itu bagaimana kita mencari penerus ya, penerus yang bisa menghidupi organisasi tersebut ya, jadi mencari kader-kader gitu istilahnya seperti itu gitu. Kalau yang di pendidikan himpunan mahasiswa pendidikan luar sekolah itu yang lingkupnya kampus itu yang sebagai Departemen Pendidikan dan Sosial itu kita belajar terkait dengan bagaimana kita membuat agenda untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa di bidang pendidikan. Selain pendidikan juga ada di bidang sosial, jadi nanti kita ada pengabdian ke masyarakat gitu. Bagaimana cara Kakak mengatur waktu agar semua kesibukan tidak menghambat jalannya organisasi itu gimana? Oke. Jadi kita lebih gunakan ke skala prioritas ya. Jadi kalau skala prioritas itu kita bisa memprioritaskan dulu mana yang lebih penting ya. Kalau tujuan kita tadi belajar ya berarti yang diutamakan adalah belajar dulu. Kita kerjakan dulu tugas-tugas kuliah, kita ikuti dulu pembelajaran selama kuliah. Nanti habis itu baru di organisasinya gitu. Jadi kita memplot-plotkan ya mana yang lebih penting, mana yang bisa dikerjakan setelah itu gitu. Dari pengalaman Kakak nih, bagaimana cara Kakak menyeimbangkan antara organisasi dan akademik? Itu tadi ya, kembali lagi ke skala prioritas. Jadi untuk menyeimbangkan semuanya kita harus bisa memanajemen waktu kita ya. Jadi kalau bisa itu jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Jadi kalau semisal ada waktu luang tuh kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu tidak mengganggu waktu belajar atau waktu kuliah gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan sekarang Kak udah bekerja ya. Iya. Ada nggak sih keuntungan atau pembelajaran yang didapat dari organisasi? Ada banget ya. Jadi selama organisasi itu kan kita belajar banyak ya. Belajar terkait dengan bagaimana negosiasi, terkait dengan bagaimana komunikasi, terus bagaimana manajemen gitu. Jadi selama bekerja kita sebelum itu kan juga akan mengalami rekrutmen ya. Nah itu menjadi bekal kita. Jadi kita sudah ada bekal berani nih tampil dulu meskipun nanti hasilnya nggak tahu ya. Kita udah berani tampil dulu, kita udah pede terkait dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Selain itu, kalau kita sudah keterima, kita bisa manajemen waktu dan pekerjaan yang kita miliki. Gitu. Kerjaan Kakak sekarang ini apa sih? Nah, kalau ditanya pekerjaan sih udah saat ini bekerja ya di dekat sana lah. Apa itu Kak? Kebetulan bekerja di klinik kesehatan gitu. Kok bisa pendidikan luar sekolah maksudnya klinik sih? Nah itu ya. Jadi kembali lagi dengan pengalaman yang kita miliki ya. Jadi selama kuliah kita kan belajar tidak melulu terkait dengan bangku ya.
atau teori-teori ya. Kita juga belajar di organisasi. Nah, selama itu kita bisa membangun relasi, kita bisa meyakinkan bagaimana kita berkompeten bisa bekerja di bidang tersebut gitu. Nah, kebetulan untuk yang di klinik kesehatan pun saya bukan ke yang suntik menyuntik ya, beda lagi ya nanti. Itu sudah ada profesinya sendiri-sendiri. Jadi untuk yang di klinik kebetulan di customer service gitu. Jadi selain customer service kita juga diamanahi untuk mengatur bagaimana jalannya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Kita sharing aja ya, kita bukan sebagai narasumber nih, sharing aja kita. Mau tanya nih Kak ya, Oh iya. ada nggak sih perbedaan antara kebiasaan di sini sama di Surabaya? Sebenarnya sih hampir sama ya, cuman untuk untuk bahasa terus kebiasaan mungkin sedikit ada perbedaan ya sini sama sana. Jadi kalau di sana itu lebih ke istilahnya lebih kasar atau lebih keras ya daripada yang di sini. Jadi kalau dulu aku kuliah di sana itu dikatakan di sana aku halus. Padahal mah enggak ya. Padahal mah enggak halus-halus banget gitu. Kalau di sana mereka mengatakan aku itu lemah lembut, halus karena berasal dari Jawa Tengah. Mah padahal mah enggak sama sekali. Nah, kenapa orang-orang mengatakan seperti itu? Karena standar mereka, orang yang seperti aku itu lemah lembut gitu. Lemah lembut, kalem, karena berasal dari Jawa Tengah. Jawa Tengah kan tempatnya orang-orang kalem, putri-putri Solo kayak gitu ya. Nah, kalau yang di Jawa Timur itu lebih ke orang-orangnya pemberani, terus bahasanya kasar, keras gitu. Kalau istilahnya kita ngobrol tuh, kita ngobrol biasa, tapi menurut yang di sana ngobrol biasa, tapi kalau itu menurut kita, mereka itu ngobrolnya dengan bahasa yang keras atau bentak-bentak gitu. Kayak gimana Kak? Jadi Contohnya apa dong. ya? Misal kalau di sini, kayak ngopo, lagi apa, welah po, kan biasanya gitu ya. Kalau di sana itu, kon nyapo, gitu. Kalau di sana tuh seperti itu. Jadi awal di sana tuh kayak, kenapa kok mereka bentak aku, padahal mereka mah nggak bentak gitu. Nanti lama kelamaan juga kita akan tahu ya, memang budayanya di sana seperti itu. Culture shock sih memang ada, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa terlewati ya. Toh bisa sampai lulus. Gitu. Waktu kuliah tuh susah nggak sih Kak cari temen? Kan beda-beda daerah nih. Kalau boleh jujur tuh ya, dulu sempet kayak rasanya, ya Allah, kenapa aku kuliah di sini gitu. Udah mereka keras-keras, kasar-kasar, terus kayak pertemanan mereka yang namanya kuliah ya, otomatis kan mereka dari daerah-daerah tertentu ya, maksudnya bukan dari satu daerah gitu loh. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gresik, ada juga yang dari Sidoarjo, Mojokerto, kayak gitu. Nah, mereka kan kumpulan Jawa Timuran ya, otomatis mereka sudah punya teman masing-masing. Apalagi kalau di mahasiswa itu ada ikatan tiap daerah. Nah, kebetulan kan aku dari Jawa Tengah, nggak ada tuh. Independen ya, satu doang. Nah, kebetulan itu kayak rasanya, ya Allah, ternyata kuliah di jauh nggak ada temennya tuh kayak gini gitu. Mereka yang berplot-plot ada temennya, mereka yang bahasanya sama. Atau kadang mereka kalau berbicara tuh aku nggak paham gitu. Harus aku diam dulu, ngomong apa nih orang, baru tahu gitu. Nah, sempat itu berpikir kalau aduh pengen berhenti, pengen pindah kuliah, tapi kalau pindah kuliah pun repot ya, karena kan aku masuk ke sana juga jalur undangan. Nah, otomatis kalau aku pindah kuliah harus ke swasta, terus nanti biaya nambah lagi, terus ya udahlah, gimana pun itu kan harus tetap dilewati ya. Nah, nanti lama kelamaan juga
kita akan terbiasa. Untuk menetralisir itu makanya aku ikut organisasi gitu. Kan kita juga mencari kenyamanan ya kuliah itu. Kalau kenyamanan tidak bisa kita dapatkan di kelas, maka kita mencari kenyamanan yang lain. Gitu. Berarti pernah ngerasa nyesel gitu Kak kuliah di sana gitu? Nyesel sih nggak nyesel ya, lebih ke apa ya, gresuloh aja sih. Nggak nyesel. Kalau nyesel kan apa ya namanya, terlalu menyakitkan ya. Kalau nyesel, dibilang nyesel sih terlalu menyakitkan karena ya aku bisa lulus gitu loh. Tapi kalau gresuloh sih iya, gresuloh di awal. Nah, meskipun gresuloh ya tetap dilalui ya. Namanya udah terjerumus atau sudah terjun ya, udah terjun. Jangan terjerumus terlalu kasar ya. Udah terjun di sana ya gimana pun kita harus melewati. Toh aku kan memilih sendiri. Jadi kalau SNM, kalau dulu sih namanya SNMPTN ya, tapi kalau sekarang sepertinya udah berubah. Jadi kalau dulu aku memilih di sana ya bagaimana aku bisa bertanggung jawab atas pilihanku gitu. Berarti didukung orang tua banget gitu ya Kak kuliah di sana? Kalau dulu itu orang tua agak ini apa namanya, kalau bisa jangan ya, karena kan pertama daerahnya jauh, tidak ada saudara di sana. Terus nanti kalau ada apa-apa gimana, pasti kan orang tua mikir seperti itu. Nah karena kita udah bertekad ya, udah keterima juga tuh. Kan eman kalau nggak diambil ya. Orang-orang pengen banget bisa kuliah dengan jalur undangan, kita udah dapat jalur undangan, kenapa nggak dimanfaatkan, malah disia-siakan kan gitu mikirnya. Jadi ya bismillah aja lah, tetap kita bertekad gitu, tetap dengan doa dan restu orang tua ya. Gitu. Oh ya Kak, mau tanya nih, Kakak kan sebagai ketua di organisasi himpunan mahasiswa. Iya. Kakak di sana tuh ngapain aja? Berat nggak sih Kak jadi ketua? Berat nggak ya? Nggak sih, gaya ya bilang nggak. Apa ya? Kita kembali lagi ya. Jadi kalau kita sudah diamanai sebagai ketua, ya berarti kita dipandang sudah mampu memimpin organisasi yang akan kita pilih atau yang diamanahi ke kita gitu. Jadi saya kan cuman mencalonkan diri ya. Saya kan cuman mencalonkan diri. Nanti hasilnya seperti apa kan saya nggak tahu. Tapi ternyata saya kepilih, berarti kan orang-orang itu sudah percaya dan menganggap bahwasanya saya mampu untuk melakukan pekerjaan atau job desk tersebut gitu. Nah kebetulan kalau di himpunan mahasiswa jurusan itu sebagai ketua 1 periode aja ya, karena habis itu saya enggak lanjut periode karena sudah banyak tugas-tugas di luar kampus, takutnya sih nggak maksimal gitu. Apalagi kan saya rantau nggak bawa sepeda motor ya, harus bolak-balik kampus, Grab kan lumayan tuh. Gitu. Kalau dulu di organisasi lebih ke mengatur bagaimana jalannya organisasi aja sih, bagaimana setiap departemen atau setiap seksi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah nanti kalau semisal ada kendala-kendala, jika mereka tidak bisa mengatasi baru ke saya dulu gitu. Kalau sudah, yang penting sih saling koordinasi ya, tetap komunikasi itu nomor 1. Nanti terkait dengan negosiasi, terkait dengan planning agenda, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain akan mengikutilah bagaimana kita dalam berkomunikasi gitu. Kalau dibilang berat sih ya berat ya, karena kan tanggung jawabnya besar gitu loh. Atau bisa dikatakan sih sebagai perwakilan mahasiswa jurusan. Jadi apa suara mahasiswa itu nanti larinya ke kita, baru kita menyampaikan ke jurusan gitu. Selain itu juga yang namanya mengemban anak-anak banyak ya di belakang ya. Dengan karakter yang berbeda, dengan apalagi mereka daerahnya sana ya, daerah sana-sana semua. Karakternya berbeda, terus cara berpikirnya juga beda, harus disamakan jadi satu ya.
Ya mudah-mudah susah, tapi ya alhamdulillah terlewati gitu aja. Tapi habis itu udah saya ndak ikut organisasi yang internal kampus karena untuk 2 tahun terakhir kebetulan yang 1 tahun itu COVID ya. Jadi sama sekali ini nggak di kampus sama sekali karena kebetulan untuk saat itu Jawa Timur termasuk kota yang terbesar kena dampak COVID gitu. Benar-benar nggak ada kehidupan sama sekali dari kampus, terus lalu lalang orang itu Surabaya sepi banget gitu. Jadi otomatis aku di kampus itu cuma 3 tahun hitungannya, yang setahun di rumah. Jadi yang 1 tahun ini aku nggak ikut organisasi karena kebetulan tuh di kuliahku itu kan banyak tugas keluar, ada PPL, ada PKL kayak gitu. Jadi kebetulan dulu PPL ku di Gresik ya, Surabaya Gresik gitu. Kalau aku pikir-pikir kalau aku ikut organisasi mungkin akan pertama takut kalau semisal tidak bisa memanajemen waktu sebaik mungkin karena aku harus riwa-riwi ya. Gresik Surabaya ya memang nggak terlalu jauh tapi padat macet. Jadi aku stay-nya di Gresik, kos di Gresik gitu. Jadi nggak mungkin kalau harus bolak-balik Surabaya, hemat biaya, hemat energi, hemat waktu gitu. Toh PPL itu tugasnya kan juga banyak gitu. Kita diterjunkan langsung ke lembaga. Nah, di lembaga pun kita juga ada tugas. Selain masih ada tugas kampus, juga ada tugas lembaga. Gitu. Jadi mungkin 2 tahun ikut organisasi di kampus cukup bagi saya ya. Tapi tetap masih dalam 1 tahun itu aku aktif di Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia. Karena kan itu lebih ke apa ya namanya? Lebih ke online ya, karena itu kan ikatannya satu Indonesia, gak mungkin sekali bertemu kan gak mungkin tuh. Jadi ketemunya ya lewat media gitu, media online, baik itu nanti Gimet ataupun di Zoom gitu. Berarti gitu. nggak pernah ketemu langsung gitu ya Kak? Kalau ketemu langsung itu pernah ya, tapi untuk kegiatan besar kebetulan itu waktu kegiatan itu aku tidak mengikuti karena sedang skripsi. Ya, jadi untuk Ikatan Mahasiswa Pendidikan Satu Indonesia itu ada beberapa wilayah. Jadi setiap wilayah ada plot-plotnya masing-masing. Kebetulan saya di wilayah Timuran nih. Timuran berarti dengan Timuran Jawa Tengah itu masih satu wilayah. Jadi dengan UM, UNY, UNES kayak gitu. Jadi lebih deket ya. Biasanya kalau per wilayah kita juga mengadakan agenda. Jadi kita ada proker juga tuh. Prokernya itu dari wilayah sampai ke pusat. Nah, kalau wilayah berarti yang melakukan di wilayah masing-masing gitu. Kalau di wilayah pernah kita ada beberapa kali kegiatan. Yang pertama ada IT itu training ya. Training terkait dengan lebih ke bagaimana kita mendalami jurusan kita ya. Selain itu kita juga langsung terjun ke masyarakatnya karena kita kan lebih ke pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat gitu. Terkadang banyak juga yang di universitas lain tuh kalau pendidikan luar sekolah itu dikatakannya sebagai pendidikan masyarakat gitu. Jadi masih ada beberapa nama yang berbeda setiap kampusnya. Cuman tetap intinya sama. Di pendidikan luar sekolah. Ada pendidikan luar sekolah, ada pendidikan non formal, ada pendidikan masyarakat gitu. Kalau di Ikatan Mahasiswa ini anggotanya berapa Kak? Anggotanya berapa ya? Banyak ya. Jadi kalau yang di wilayah sendiri pun itu kan ngambil beberapa mahasiswa ya, hanya beberapa mahasiswa. Jadi nanti di internal kampus itu ada. Di internal kampus itu ada organisasinya sendiri. Nah, nanti di wilayahnya pun juga ada lagi gitu. Jadi kadang yang di internal kampus itu beberapa orang ikut di wilayah. Nah, yang di wilayah ini beberapa orang ikut ke pusat. Biasanya seperti itu. Jadi hitungannya termasuk banyak sih. Sampai ratusan berarti?
Kalau ratusan nggak ngitung ya aku ya. Karena kan satu Indonesia ya, satu Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke yang ada pendidikan luar sekolah kan bersatu. Mungkin ada kali ya, cuman kan yang namanya aktif, nggak aktif atau mereka ada kesibukan lain kita kan nggak tahu. Jadi mungkin yang aktif atau yang sering mengikuti kegiatan ya itu aja gitu. Kalau di Hima? Kalau di Hima paling enggak cuma 35-an, 35 orang gitu setiap periode. Berarti itu cuma satu kampus ya Kak? Iya, kalau Hima satu kampus. Kalau Hima kan ikutnya di Ormawa atau organisasi mahasiswa setiap kampus. Nah nanti ada dari pendidikan guru sekolah dasar, ada bimbingan konseling, ada pendidikan luar biasa, ada manajemen pendidikan, seperti itu. Nanti ada masing-masing himpunannya, sama BEM, sama DPM, biasanya gitu. Kalau yang di internal kampus. Berarti itu Hima beda-beda jurusan ya Kak? Nggak harus satu jurusan? Iya, setiap jurusan ada. Jadi setiap jurusan itu ada perwakilan masing-masingnya, mahasiswanya. Jadi kalau aku di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah berarti pendidikan luar sekolah. Nanti kalau yang di PGSD juga PGSD ada sendiri gitu. Nah nanti disatukan di gedung Ormawa itu, organisasi mahasiswa jurusan yang isinya beberapa jurusan di fakultasku. Nah nih Kak, kan Kakak tuh kuliah waktu pandemi ya, akhir-akhir ya, semester akhir. Iya benar, benar banget tuh. Cara ngerjain skripsinya tuh gimana Kak? Susah nggak sih? Kan nggak bisa ketemu langsung sama dosen pembimbing nih. Kalau dibilang susah ya susah, tapi alhamdulillah gitu. Kalau orang-orang bilang tuh katanya kalau semisal ya kita seminar proposalnya mudah, nanti di akhirnya akan lama. Tapi kalau seminar proposalnya susah, nanti di akhirnya akan mudah. Biasanya orang-orang tuh berbicara seperti itu kalau mahasiswa ya. Jadi kebetulan dulu waktu skripsi susah banget kita bisa berkoordinasi dengan dosen, karena dosenku itu kan guru besar ya. Jadi pegang S2, terus masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Kebetulan aktif di pendidikan non formal juga Jawa Timur, sepertinya di PAUD kalau nggak salah gitu. Jadi untuk kesibukan yang seperti itu tuh menyedihkan sekali untuk mahasiswanya ya, karena ketika kita bimbingan pasti 2-3 hari baru dibales, kadang 1 minggu baru dibales gitu. Dan alhamdulillahnya dulu itu dosenku ada asisten, jadi asisten dosen ya. Jadi ada asisten, alhamdulillahnya itu. Jadi kita bisa koordinasi meskipun nanti hasilnya kembali lagi ke dosenku. Nah, selain kita dibimbing dari asisten dosenku, itu kita juga persetujuannya kan harus dengan dosen tuh. Nunggu lagi, gak direspon lagi, padahal teman-teman yang lain tuh udah seminar, udah foto-foto tuh, udah foto-foto pakai balon, foto-foto pakai proposal. Nah, kita belum ada apa-apa, belum ada persiapan, proposal belum fix, unggah dokumen juga belum gitu. Ya, tapi ribet seperti itu memang apa ya istilahnya, dosenku itu memberikan arahan bagaimana, itu kan skripsi kita yang buat ya, otomatis kita yang tahu bagaimana alur skripsinya. Jadi kita memang dituntut benar-benar paham akan skripsi itu, isinya bagaimana, cara pengambilan datanya seperti apa, memang kita dituntut benar-benar gitu. Kalau orang-orang aku kan nggak tahu ya mereka bimbingannya seperti apa, aku nggak tahu. Yang penting kalau dosenku itu harus gitu, jadi harus runtut, harus jelas. Kalau semisal kurang jelas ya tetap kita revisi lagi. Jadi beberapa kali revisi, beberapa ganti judul juga ya. Beberapa ganti judul ya, alhamdulillahnya bisa sih selesai proposal, terus lanjut data, pengolahan data. Alhamdulillah untuk yang pengolahan data sama pengambilan data
lancar ya, karena kan lingkupku itu lebih ke masyarakat. Jadi untuk mengambil sampelku itu tidak harus menunggu anak-anak sekolah. Bayangkan kalau menunggu anak-anak sekolah ya, harus sampai kapan aku menunggu COVID, nggak lulus gitu. Jadi aku ngambilnya itu lebih ke pendidikan karakter untuk anak usia berapa tahun sampai berapa tahun di daerahku gitu. Jadi ya nggak perlu lah aku nunggu sekolah, yang penting aku datang ke rumah, ngambil, wawancara, terus memberikan sedikit angket, seperti itu aja. Kayak KKN ya Kak? Enggak, beda. Kalau KKN itu kan memang program dari kampus ya, lebih ke mengabdi. Jadi tidak ada tugas untuk kita mencari data, tidak ada tugas untuk kita membuat program, tidak ada tugas untuk apa ya. Ya kalau skripsi mah kita yang penting dapat hasil, dapat data, sudah sesuai dengan teori yang diberikan. Nah kalau KKN itu kan harus ada program, terus harus ada apa namanya, berapa lama gitu ya. Kalau skripsi kan sebisa mungkin harus cepat-cepatnya gitu ya. Kalau KKN itu harus ada program, harus waktunya berapa lama, terus laporannya ke universitas gitu. Kalau bukan sebagai tugas akhir ya. Kalau skripsi kan tugas akhir gitu. Perbedaannya di situ sih. Dulu tuh kakak merasa sempat khawatir nggak sih? Nah kalau nanti nggak lulus tepat waktu nih, padahal teman-temanku udah lulus. Khawatir sih banget ya. Apalagi kalau udah bulan-bulan mau pembayaran UKT itu. Pasti mikir jangan sampai nambah biaya lagi ya, kan kasihan ya. Meskipun apa ya, tidak sepenuhnya dibayarkan karena kan sudah skripsi tuh. Tapi kan tetap aja masih sayang ya. Jadi tetap gimana pun itu kita ngejar. Meskipun dosen jarang respon, kita tetap kejar. Biasanya sih aku kasih jeda ya, 2 hari 3 hari tidak dibalas, nanti di hari keempat aku chat lagi. Jadi mungkin dosenku orang ini gak sabaran banget, mungkin gitu ya. Tapi ya gimana, namanya kita kejar planning ya, harus sesuai dengan planning kita. Kalau bisa ya semester itu selesai, kita juga udah selesai gitu. Tapi sayang sih waktu wisuda itu harus ini online. Berarti nggak datang ke kampus ya Kak? Enggak. Jadi kebetulan waktu wisuda itu juga masih pandemi ya. Masih banyak sekali kasus, masih banyak sekali korban. Jadi memang benar-benar kemarin itu Surabaya kan zona merah ya. Zona merah benar-benar enggak ada aktivitas sama sekali di kampus. Baru aja tahun lalu sepertinya temanku ikut offline baru di wisuda kemarin tahun lalu. Lama banget. Tapi ya enggak apa-apa, kan keinginan orang kan masing-masing. Tapi kalau menurutku itu lebih cepat selesai ya, lebih plong lah istilahnya gitu. Nanti kita lanjut berproses di yang lainnya gitu. Pernah kepikiran mau lanjut S2 nggak Kak? Aduh. Pernah nggak ya? Kalau kepikiran sih sempet ya, pengen gitu. Tapi ya kembali lagi sih, yang namanya S2 kan apa ya, mungkin untuk saat ini fokusku lebih ke materi dulu ya. Jadi ya nabung dulu lah. Nanti kalau sudah ada rezeki, insya Allah doakan ya. Doakan semoga bisa S2. Pengen banget sih lihat teman-teman bisa lanjut S2, lihat teman-teman dapat beasiswa S2. Tapi bentar lah, tak kasih jeda dulu untuk diri sendiri. Gitu ya, nanti kalau sudah waktunya ya, insya Allah. Ada nggak sih Kak pesan atau saran untuk calon mahasiswa yang masih ragu nih antara organisasi atau nilai akademik? Kesan dan pesan apa ya? Untuk pesan aja ya. Untuk kesannya kan sudah
panjang nih ya kita bercerita di sini ya. Jadi untuk pesannya untuk adik-adik yang mau kuliah atau adik-adik yang masih mau melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pesannya jangan mudah puas terhadap apa yang kita dapatkan. Masih banyak sekali pengalaman, masih banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan selain di bangku sekolah atau bangku perkuliahan. Jadi belajar itu tidak melulu soal teori, soal materi, soal guru dan murid, soal duduk, diam, mendengarkan, kerjakan. Tapi belajar itu terkait dengan bagaimana kita bisa berpikir, kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita bisa mengimplementasikan atas apa yang kita dapatkan gitu. Jadi belajar itu bukan cuman akademik, non akademik pun kita juga akan belajar. Nah, yang penting selama kita belajar, selama kita berproses, jangan mudah puas, tetap haus akan ilmu. Jadi kalau orang haus akan ilmu itu pasti banyak sekali yang pengen diraih, banyak sekali yang pengen diketahui. Lebih ke apa ya? Pengen tahu sih, kepo ya. Tapi bukan kepo dalam artian gosip atau kepo dalam artian mengurusi hidup orang lain Ya, gitu beda ya. itu, Kak. Beda ya. Jadi sarannya sih jangan takut untuk berproses di organisasi, karena di organisasi pun sebenarnya ya sama aja gitu. Ya memang kita kan dipertemukan sama banyak orang ya yang dari daerah berbeda, terus karakteristiknya beda. Yang penting kita tetap bisa menyeimbangkan diri, bisa membatasi diri gitu. Apabila itu sudah keluar dari batasan kita ya gak usahlah kita ikut-ikut gitu. Yang penting niatnya kita belajar di sana gitu. Jadi tetap gak apa-apa, gak masalah. Yang penting bisa menyeimbangkan antara belajar dan organisasi gitu. Jadi jangan takut untuk ikut organisasi. Organisasi itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan ya. Kadang kan orang-orang itu berpikir kalau organisasi itu nanti akan menyita waktu, akan menyita tenaga, kadang akan menyita uang ya. Kenapa uang? Karena kan kalau organisasi biasanya kan ada baju, polo atau PDF gitu ya. Biasanya orang-orang berpikir seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi atau menyeimbangkan hal itu ya, kita bisa memanajemen diri kita gitu. Memanajemen diri kita, bisa mengelola waktu kita dengan baik gitu. Baik, jadi teman-teman merenungkan kembali apa tujuan kalian sebagai mahasiswa, dan jadilah mahasiswa yang aktif dalam organisasi atau yang kegiatan lainnya. Nah teman-teman, sekarang kita udah tahu nih mana yang lebih penting antara organisasi atau akademik. Terima kasih juga untuk Kak Diah sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing tentang kuliah ya. Oke, sama-sama ya. Sekarang kita tutup podcast ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa.